Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ada yang nggak hadir? Siapa yang tidak hadir? Habil, Teguh Habil. Siapa lagi? Berapa orang? Nah, yang di sini semuanya sehat? Hah? Tidak sehat? Sehat tidak? Sehat. Sudah makan semua tadi? Selesai istirahat? Sudah bisa Ibu mulai pembelajaran? Sudah ya? Sudah bisa dimulai? Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan anak-anak semua memperhatikan gambar di depan. Kira-kira ini ada gambar apa? Pantai. Coba lihat perbedaan antara keduanya. Apa yang membedakannya? Yang satu berkarat ataupun disebut dengan proses apa? Korosi, bukan persepsi, korosi, ya. Nanti kalian akan lebih jelasnya belajar di kelas 3, korosi. Nah, korosi merupakan salah satu contoh reaksi kimia, ya. Kira-kira proses korosi itu, reaksi korosi itu berlangsung cepat atau lambat? Lambat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira apa yang mempengaruhi suatu korosi berlangsung cepat ataupun lambat? Silakan siapa yang bisa tunjuk tangan. Ya, silakan Gaitsa ya. Yang mempengaruhi terjadinya korosi ialah konsentrasi. Konsentrasi bisa dijelaskan seperti apa konsentrasinya, Gaitsa? Konsentrasi? Ya, ada oksigen dan ada uap air ya. Ada uap air, betul. Bagus sekali Gaitsa. Tepuk tangan dulu untuk Gaitsa. Oke, selanjutnya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di depan ada gambar apa? Ini apa? Kembang api. Kemudian ini apa? Air mendidih. Apa yang membedakannya? Yang besar soalnya satu? Iya. Ya, satu lagi tertutup dan satu lagi terbuka. Kira-kira pada saat kalian membakar kembang api, ya, itu terjadi reaksi cepat atau lambat? Cepat. Nah, kembang api yang sudah kalian bakar, ya, ketika kalian bakar lagi bisa ini lagi nggak dia? Bisa ini lagi nggak? Tidak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering memasak air? Nah, ketika kalian memasak air, ya kan? Ada yang ditutup dan ada yang tidak ditutup. Ya, ketika yang kalian tidak ditutup, apinya tidak kalian mati-matikan, apa yang terjadi di panci? Apa Gilang? Ya, airnya akan habis. Itu kira-kira kenapa? Ya, bagus Irham. Karena penguapan. Nah, ketika kalian meletakkan air panas di dalam panci yang kalian tutup, apakah kalian sudah ada mengamati di panci itu terjadi apa? Terdapat apa? Uap. Bagus. Terdapat uap air. Nah, uap air itu kalau kalian tutup dia akan menetes lagi kan ke bawah, tidak ke udara. Nah, kira-kira apa hubungannya Bu dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, yaitu dalam kesetimbangan kimia ada yang dikenal dengan reaksi reversible dan reaksi irreversible. Apa itu reaksi irreversible dan reaksi reversible? Hari ini kita akan membahas tentang materi kesetimbangan. Oke ya, tentang itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini itu adalah peserta didik dengan bekerja sama. Kalau bekerja sama berarti diskusi dan penuh tanggung jawab dapat menganalisis konsep kesetimbangan dinamis. Ada reaksi reversible dan reaksi irreversible dengan tepat. Kemudian peserta didik dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab mampu menganalisis konsep persamaan reaksi kesetimbangan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian terakhir ada peserta didik dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab mampu menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen. Sudah ya? Bisa dipahami? Kemudian ada pun aspek penilaian yang akan Ibu nilai. Seperti biasa, yang pertama ada sikap kalian. Kalian bertanggung jawab atau tidak tentang tugas yang diberikan oleh guru. Ya, sopan atau tidak itu akan Ibu
nilai. Kemudian ada pengetahuan, ada kuis, dan ada LKPD yang akan kalian kerjakan sebentar lagi. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Seperti biasa harus ada hasil, yaitu presentasi. Bagus ya. Pembelajaran kita masih menggunakan model problem based learning. Ya, problem based learning, metode diskusi. Oke, sambil Ibu membagikan LKPD, silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan. Oke ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, coba lihat, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu penggunaan LKPD. Nah, di LKPD ini dimulai dengan orientasi masalah. Sebentar lagi Ibu akan menayangkan video, tolong diperhatikan, ya. Ibu rasa kalian sudah paham. Nanti dari orientasi masalah kalian akan merumuskan masalah, kemudian akan membuat hipotesis, jawaban sementara, seperti biasa. Dan terdapat beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Baru kemudian kita presentasi. Materi hari ini tidak terlalu sulit, tapi kalian harus perhatikan. Ya, jadi nggak ada hitung-hitungan. Harusnya nanti pasti ini. Oke ya, sekarang kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan, diperhatikan, dan kalian akan mengisi nanti di lembar LKPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pertimbangan. Perhatikan reaksi ini yang kita lihat pada reaksi A, belum berarti misalkan udara. Apa perbedaannya? Dan Sudah? Ada terakhirnya apa perbedaannya? Nah, itu akan menjadi suatu masalah kalian yang akan kalian selesaikan. Ada gambar apa tadi? Kembang api dan Erlenmeyer ya, reaksi kimia ya. Nah, oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Udah ya, jarak panjang udah angka 2. Dah, kelompok pertama tampil tunjuk tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana ciri-ciri reversibel. Reaksi reversibel. Itu rumusan masalah pertama. Kedua? Yang kedua, apakah kertas jika dibakar bisa kembali menjadi kertas? Ya. Hipotesisnya? Yang pertama, reversibel adalah reaksi bolak-balik yang artinya suatu reaksi yang reversibel dapat dimulai dari sisi kanan, kiri, atau sebaliknya. Hipotesis yang kedua, tidak, karena setelah dibakar kertas akan membentuk unsur baru dan menjadi abu. Ya. Itu presentasi dari kelompok 4 tentang rumusan masalah. Ada yang mau ditanggapi ataupun berbeda? Silakan. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 atas presentasinya. Bagus ya. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kekurangan, maafkan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia dinamis? Jelaskan. Ya. Jawabannya adalah keseimbangan kimia yang bersifat reversibel atau dibalikkan. Dan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan reaksi irreversibel? Bagaimana ciri-ciri reaksi irreversibel? Jelaskan. Adalah reaksi satu arah, tidak dapat dibalik. Ya. Dan nomor 3, apakah yang dimaksud dengan reaksi reversibel? Bagaimana ciri-ciri reaksi reversibel? Jelaskan. Reaksi reversibel adalah reaksi bolak-balik, ciri-cirinya reaksi berlangsung searah. Reaksi berlangsung berkesudahan. Persamaan reaksi ditulis dengan 2 anak panah. Ya. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan.
reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semuanya reaktan habis. Ya, betul ya? Ada yang berbeda? Sama berarti ya? Setuju ya? Oke, silakan diakhiri kelompok. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Yang meriah tepuk tangannya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau satu orang ataupun boleh siapa yang mau menyimpulkan silakan tunjuk tangan. Aisyah, silakan Aisyah. Dari kelompok kami menyimpulkan bahwa reaksi keseimbangan kimia berdasarkan alamnya itu terbagi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi di mana reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat membentuk kembali reaksinya. Ya. Reaksi reversibel ialah reaksi yang tidak dapat kembali menjadi reaksi. Selain itu, kami juga menyimpulkan adanya keseimbangan dinamis. Ya. Laju reaksi tekanan sama dengan laju reaksi kiri, sehingga tidak terjadi lagi perubahan dalam sistem keseimbangan. Terdapat juga jenis reaksi keseimbangan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu keseimbangan homogen, yaitu reaksi yang memiliki fasa yang sama, yang pada umumnya keseimbangan homogen merupakan reaksi gas. Yang kedua yaitu keseimbangan heterogen, itu reaksi yang memiliki fasa yang sama. Ya, terima kasih Gaisa. Ada, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita yang sudah menyimpulkan. Alhamdulillah semuanya paham ya. Nah, ini ada keseimbangan dinamis pada penguapan air. Ya, itu tadi ada salah-salah terjadi keseimbangan dinamis, yaitu terjadi pada sistem tertutup, kemudian reaksinya reversibel, ya, ataupun dua arah. Kemudian, nih, ya, syarat terjadinya reaksi setimbang, reaksinya bolak-balik, artinya dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah ataupun reversibel. Kemudian terjadi sistem tertutup, yaitu suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Oke, kemudian bersifat dinamis, artinya secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju reaksi penguraian. Artinya laju reaksi membentuk produk itu sama dengan laju reaksi produk reaksi penguraian untuk membentuk reaksi kembali. Lajunya konstan ataupun sama. Dipahami ya? Oke. Apa sekarang waktunya? Kuis. Kumpulkan kuis sama AKPD-nya dikumpulkan. Coba kalian perhatikan, untuk tugasnya sebelum ujian, catatan dikumpul. Ibu masuk bab termokimia laju reaksi ya. Itu catatan dikumpul untuk penambahan nilai. Kemudian untuk bab ini nanti ada soal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan harga tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi ataupun yang disebut dengan KC. Ya, itu kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, setelah pembelajaran hari ini berlangsung, jadi Ibu akan mengumumkan dari pertama awal, dari sikap dan lain-lain semua. Semua Ibu kasih log. Jadi bukan tentang Rasma kasih log. Ini ya. Jadi dari hasil presentasi, ya, jatuh kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 mengambil hadiahnya. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini kita semua mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.